Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Oke sob, kita bahas episode 2 ya. Jadi Sun Wukong dan Tathagata atau Dewa Rulai kini dihadang oleh kesatria Guisha. Ternyata Guisha ini kenal dengan Sun Wukong dan Dewa Rulai, di mana Dewa Rulai adalah salah satu pilar atau penjaga istana surga, dan Sun Wukong adalah pengacau istana surga 300 tahun yang lalu. Kini Guisha langsung menyerang karena tahu bahwa dewa adalah musuh mereka. Guisha pun berniat membunuh Dewa Rulai dan Sun Wukong, dan ingin membawa kepala mereka berdua pada Raja Rahu. Dan dengan santainya, Sun Wukong menendang kepala Guisha. Hal ini membuatnya marah. Sun Wukong malah senang melihat Guisha semakin marah. Dasar Sun Wukong ini. Kini Wukong mengeluarkan tendangan bertubi-tubi ke wajah Guisha. Hal ini memicu aura jiwa perang Guisha, di mana jiwa perang ini adalah kekuatan terkuat dari klan Ashura. Karena serangan Wukong inilah, Guisha jadi ingin membunuh Sun Wukong. Dia pun lalu mengayunkan kapak andalannya, dan Wukong pun berhasil menghindar. Sambil menghindar, Wukong masih saja mengejek Guisha. Kini Guisha pun mengejar Sun Wukong. Mendengar ada keributan, para ksatria Ashura berkumpul. Mereka pun langsung mengepung Dewa Rulai, dan dalam keadaan terkepung ksatria Ashura, Dewa Rulai pun tak mau membuat keributan dan mengajukan banding atau tuntutan di arena pengadilan. Hal ini malah membuat para ksatria Ashura kebingungan antara menyerang atau tidak. Wukong pun tertawa melihat semuanya berhenti menyerang. Dan Guisha pun berteriak, "Kau tidak bisa." Karena menurut Guisha, tuntutan arena pertempuran hanya untuk kaum Ashura, dan Dewa Rulai bukanlah kaum Ashura. Lalu Dewa Rulai pun dengan santai menjawab, siapapun boleh mengajukan tuntutan, karena selama ini Dewa Rulai telah mengamati semua aturan di kerajaan Ashura. Guisha pun menyebut para dewa brengsek karena mereka memata-matai aturan kerajaan mereka. Lalu datang seorang wanita bangsa Ashura yang membenarkan perkataan Dewa Rulai dan bilang, ini adalah peraturan yang kita junjung tinggi. Dan selama ini bangsa Ashura belum pernah kalah dari dewa. Maka wanita ini mempersilahkan Dewa Rulai untuk bertarung di arena, dan tidak ada yang boleh menyerangnya di tempat ini. Wanita itu adalah Huji. Dia adalah tetua spesial pengabaian, yang juga istri dari Raja Pengabaian, Rahu. Guisha masih saja protes, dan Huji pun punya hak menentukan, dan bertanya, apakah Guisha ingin menuntutnya. Guisha pun tak berani melakukan hal itu, dan kini diejek oleh Sun Wukong untuk diam saja. Ternyata Huji ini telah mengenal Dewa Rulai sejak 300 tahun yang lalu. Dan dari semua dewa, hanya Dewa Rulai yang diperlakukan baik oleh para petinggi Ashura. Tapi meski diperlakukan baik, para petinggi Ashura tetap menganggap dewa adalah musuh dan tak boleh sembarangan ke kerajaan Ashura. Dewa Rulai pun ke kerajaan Ashura karena ada urusan dan harus segera bertemu dengan sang raja. Dan kini Huji menyuruh para ksatria untuk berkumpul karena Dewa Rulai sudah mengajukan tuntutan di arena pertarungan Ashura. Huji pun lalu menyuruh para ksatria yang sudah berkumpul untuk masuk ke arena pengadilan atau pertarungan untuk bertarung melawan Dewa Rulai. Di tempat lain, para anak-anak Ashura sedang berburu singa raksasa. Ternyata perburuan itu adalah ujian dari Raja Ashura, Rahu. Raja pun bilang bahwa nanti akan ada ujian lagi, dan mereka disuruh mengumpulkan daging perburuan untuk dibawa pulang. Dan anak-anak Ashura pun bersemangat untuk ujian selanjutnya. Raja yang berada di hutan kini menerima pesan yang disampaikan lewat burung gagak. Gagak itu pun bilang bahwa Dewa Rulai dan Sun Wukong telah berada di kerajaan. Raja pun langsung berubah raut wajahnya yang datar tapi memancarkan aura yang sangat menakutkan. Oke sob, kita jelaskan sedikit tentang arena pertempuran atau yang juga disebut Parlemen Ashura, di mana para raja Ashura memakai tempat ini sebagai tempat diskusi masalah pemerintahan. Dan tempat ini adalah solusi untuk semua konflik bangsa Ashura dengan peraturan yang sudah ditentukan. Dan siapa yang melanggar aturan itu akan dieksekusi oleh penjaga. Dan semua konflik yang telah terjadi di bangsa Ashura diselesaikan dengan cara pertarungan.
dan yang menang akan mendapatkan keadilan atau keinginannya. Kini rakyat Asura telah berkumpul untuk melihat pertarungan Dewa Rulai. Dan Dewa Rulai pun sudah berada di tengah-tengah arena pertarungan, dan Sun Wukong berada di antara rakyat Asura. Wukong pun dijaga ketat oleh Guisa agar tidak kabur. Kini Guisa sangat yakin kalau Dewa Rulai pasti akan mati. Dan Wukong malah enak-enak memakan pisang. Kini Huji menyampaikan tuntutan dari Dewa Rulai untuk bertemu Raja Rahu dan mempersilahkan yang menentang tuntutan itu untuk maju. Dewa Rulai yang sudah menunggu akhirnya didatangi salah satu ksatria Asura yang menentang tuntutan itu. Ksatria itu bernama Bai Go, ksatria Asura ranking 3 yang datang untuk menjadi lawan Dewa Rulai. Rakyat Asura yang menonton lalu bersorak dan Huji mempersilahkan untuk memulai pertarungan. Rakyat Asura pun meminta Bai Go untuk membunuh Dewa Rulai dan meminum darahnya. Tiba-tiba Dewa Rulai melancarkan tinju di kepala Bai Go dan membuatnya ambruk. Rakyat Asura pun tercengang dan Dewa Rulai sudah merasa menang. Melihat Bai Go pingsan, Dewa Rulai merasa pertarungan pertama sudah selesai dan bertanya siapa lawan selanjutnya. Tetua Huji pun menjawab, belum selesai, karena dia belum mendengar ada yang menyerah. Tiba-tiba Bai Go sadar dari pingsannya dan langsung menyerang Dewa Rulai. Dan Dewa Rulai pun menghindar. Bai Go bilang bahwa pertarungan baru saja akan dimulai. Dia pun menyuruh Dewa Rulai untuk maju. Kita berpindah ke Istana Surga, di mana Dewa Sasin sedang bertarung dengan Ksatria Kegelapan yang sudah diprediksi oleh lonceng gerbang utara. Dewa Sasin pun terus menghindar dari serangan dan tiba-tiba balik menyerang Ksatria Kegelapan yang membuatnya langsung ambruk. Dewa Sasin langsung menginjak kepala Ksatria Kegelapan yang sudah ambruk dan bertanya, "Dari mana asalmu?" Tiba-tiba datang seseorang dari belakang yang langsung mencekik Dewa Sasin dan membuatnya tak bisa bergerak. Ternyata yang baru datang itu adalah pimpinan sekte kegelapan yang memang sudah berada di surga dan berniat untuk membunuh Dewa Sasin. Oke, kita beralih ke klan lebah. Setelah Ratu Klan Lebah mati, sekarang mereka tak punya pemimpin dan berniat untuk mencari Ratu Lebah yang baru. Akhirnya para lebah pun harus bertarung dan menyerap darah satu sama lain. Yang bertahan hidup adalah Ratu Lebah yang baru. Dan akhirnya ada satu lebah yang mampu bertahan hidup dan dia pun menjadi Ratu Lebah. Dan cerita pun selesai. Kita akan lanjutkan di episode 3 ya sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye bye.